V-class. Oke, ini saya sharing dulu. Saya nyalakan VirtualBox. Debian 12. Baik. Kita akan mulai dengan contoh soal pada LMS ya. Nanti kita akan buka LMS-nya. Saya sharing screen-nya pakai layar bisa nggak sih? Bentar. Sharingnya full layar, entire screen berarti. Ini dia nih, sharing tung. Oke. Silakan diperhatikan layar yang saya sharing ya. Ini adalah VirtualBox. Kemudian kita menggunakan LMS ya untuk soal DNS. Nah ini saya ngikutin ini ya, DNS server ya. Ini kayaknya di kalian udah kebuka belum sih? Silakan dibuka LMS-nya, turn editing on, kemudian lari ke arah atau buka materi yang DNS server. Kayaknya masih ke hide ya, sebentar. Show topic. Oke, udah kebuka semua nih. Nah ini kita materi yang ini ya. Ini sebetulnya pakainya Debian 11 ya, tapi nggak apa-apa, sama aja di Debian 12 juga kita pakainya yang ini. Sebelum kita praktek, pastikan nanti pada saat kalian internetnya nyala, pastikan laptop yang digunakan udah connect ke internet ya. IP yang digunakan adalah, kalau di rumah berarti kalian pakainya pakainya apa namanya, IP-nya DHCP. Kan kok berisik ya. Bentar, saya matiin dulu ya. Oke, lanjut. IP-nya sekali lagi kalau kalian praktik di rumah tidak menggunakan IP ini ya, tapi pakainya IP DHCP. Jadi silakan disesuaikan IP-nya dengan komputer yang jaringan yang ada di rumah. Soalnya kalau pakai IP ini ya nggak bakal bisa gitu. Nah untuk contoh saat ini saya menggunakan WiFi kebetulan yang bisa dilihat ya. Saya WiFi dengan IP address saya adalah ini IP saya adalah 202.69 ya per 24 ya. Saya catat di notepad dulu supaya tidak lupa. IP saya adalah 192. Ini IP DHCP saya ya. Nah, nanti kalian juga kayak gini catat ya. 168.202.69. Ini IP per 24. Gateway-nya biasanya 1 sih harusnya. Kita lihat ya, gateway-nya 1 ya, 202.1. 92.168.202.1 dengan DNS biasanya standarnya adalah tapi nanti DNS kita custom ke IP ini ya. IP-nya kita pakai IP enggak, ini kan IP Windows ya. IP Windows ya. Jadi IP-nya nanti kita setarakan dengan ini. Kita belum tahu nih nanti dapatnya berapa ya. X ini kan karena DHCP ya. DHCP ini kan IP-nya Windows tadi. Dan nanti ini arahnya ke DHCP yang ini nih, yang 888. Baik, kita mulai saja. Linux-nya kita loginin. Nah, ini dia. Kita login sebagai root. Ini ada FTP-nya ya, tapi nggak apa-apa karena beda port, jadi nggak masalah. Password-nya antik, IP A. Ini IP-nya masih statik kayaknya ya. Enggak, IP-nya udah dinamis ya. 202.94 bisa dilihat ya di NP0S3 192 168 202.94. IP saya adalah 94. Kita kecilin aja, kita langsung praktekin. Ya, CP saya dapatnya adalah 94. Oke, ini kita copy, kemudian kita putih ya. Kita login pakai putih, V22, save, root, nanti. Kalau sudah, kita perbesar dulu fontnya biar kelihatan di layar kalian. Mana sih tadi? Ini apa tadi? Di mana tadi ini tadi? Klik apa tadi itu? Oke, kita fontnya gitu-gedein ya. Change setting, appearance.
Jadi 16 volt. Nah, sini oke. Beli. Nah, kelihatan ya. Oke, kelasnya saya lock dulu ya. Yang belum masuk saya kunci dulu, kelasnya di lock. Oke. Lanjut. Nah, ini Debian 12 seperti biasa kita pada saat sudah connect, ini udah connect ya karena udah pasti DHCP nih, Nano ITC network interface. Nah, ini udah pasti DHCP tuh ya. Inet DHCP ya, berarti sudah aktif DHCP-nya. Yang jelas sudah bisa ping ke Google, google.com. Ini kita tinggal apt update seperti biasa. Enter. Menggunakan repo anti-core ID. Nah, kenapa nih reponya kok nggak resolve? Kita coba ping dulu ya reponya ya. Ping repo anti-core.id. Sepertinya tidak resolve ya. Jadi cara yang paling gampang kalau udah begini berarti kita menggunakan DNS yang custom ya, DNS custom. Ini karena IP ini nggak mau dia. Repo tuh kalau salah ping di sini posisinya 103.236.140.10 kalau salah ini IP-nya. Jadi reponya harusnya ke sini. Kita buka browser ya. Kita cek buka browser. Nah, betul ya. Ya, kita customisasi repo dulu ya. Nah, kalian bisa perlakukan juga teknik ini kalau apabila kalian nggak bisa buka repo ya. Jadi nano etc update. Soalnya saya kebetulan lagi di aula nih, bukan di lab source.list. Nah, ini. Gimana caranya Pak? Ini aja buka ini, terus ini diganti nih. Jadi pakai IP 103.236.140.10. Nah, ini. 103.236. Ini IP publiknya repo ya, itu 40. Tapi kalau pakai data pastinya bisa sih. Ini kebetulan saya di ini agak nggak masuk aja nih. 36 beda network soalnya. Oke, Ctrl X, enter. PT update lagi. Bentar. Oke, jalan ya, lancar ya. Oke. Kalau sudah kita masuk ke materi. Ya, seperti biasa, copy paste. Copy paste. apt install bin. Yang diinstal ada 2 paket yaitu bin 9 sama DNS utilities ya. Ini kita enter, yes. Oke. Sudah selesai. Kita baca soal dulu sebentar ya. Nah, baca soalnya nih. Buatlah domain tkj.net mengarah ke IP lokal Linux. Ya, kebetulan tadi IP lokal Linux saya adalah 102.94 ya, yang ini nih. Nah, kan 202.94. Jadi soalnya berubah menjadi buatlah domain, kalau kita copy paste soalnya jadi seperti ini. Nah, Ctrl V. Nah, gini. Buatlah domain tkj.net mengarah ke IP 192 gitu. Jadi seperti ini. Kalau domain nggak pakai 9, nggak pakai 24 ya, jadi seperti ini aja. Atau bahasa kerennya lagi, tkj.net itu kalau di ping mengarahnya ke 192.168.202.94 gitu ya. Kalau sekarang bisa nggak Pak? Bisa, tapi kan nggak segitu, nggak gini. Pasti pakainya internet, IP internet kita coba ya. Pasti dapatnya IP internet, ping tkj.net. Tuh, pasti dapatnya tuh IP-nya 91 kan, nggak sesuai. Tapi bisa ya Pak? Bisa. Ya bisa aja, tapi kan bukan 192. Nah, sekarang kita kan bikin, nah, kalau ini kan DNS server internasional nih, DNS server beneran gitu maksudnya, yang tadi di root domain ya. Nah, kalau yang akan kita bikin adalah DNS server lokal, yang dimana tkj.net akan mengarah ke IP ini. Gitu, paham ya? Jadi kalau yang sekarang ini nih, IP-nya internasional nih, beneran. Jadi bukannya TKJ. Tapi ini bisa dipakai, nggak bisa. Kalau ini kan kita belajarnya di lokal.
Jadi ini berlaku hanya untuk lokal jaringan saja, tidak ke internet. Kalau kalian mau bikin internet beneran ya harus beli domainnya gitu, beli ke hosting ya atau domain hosting seperti itu. Jadi ini namanya lokal domain, gitu. Hanya untuk lokal aja. Baik, kita mulai praktekkan membuat domain tkj.net dengan IP ke arah segini. Kalau sekarang masih belum, masih ke 91 ya realitanya ya. Oke, kita praktekkan sesuai dengan materinya. Kita buka ini lagi. Kita tadi udah ini ya. Langkah selanjutnya kita masuk ke CD etc bin ya. Kita ikutin di situ aja. Jadi clear. CD etc bin LS isinya ini ya. Bisa dilihat isi daripada etc bin. Jadi di etc bin itu ada namanya ini DB. Nah, DB inilah yang isinya nanti memuat record domain ya. Jadi nanti domain ini akan ada recordnya di sini, database-nya gitulah kurang lebih. Jadi ini disebutnya database lokal domain. Nah, kalau nanti kalian sudah belajar namanya forwarder, itu akan dilempar ke internet gitu. Akan dilempar ke internet. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah lihat sini. CP DB lokal menjadi DB TKJ. CP ini adalah sebuah perintah untuk mengcopy ya. CP itu copy. Jadi kalau kalian bingung CP itu apa, bisa menggunakan seperti ini. Tuh, atau CP min help. Nah, gini. Tuh. Jadi CP itu adalah berfungsi untuk mengcopy ya. Copy source to destination or multiple source to the directory. Ya, jadi mandatory arguments to long option are mandatory for short option tuh. Jadi bisa juga menggunakan mandatory argument. Mandatory argument itu adalah ini min a, bisa boleh yang panjang, short argument atau yang long. Kalau yang long tuh pakainya ini ya. Pakai arsif, atribut ya, kemudian backup ya, B, tapi jarang sih dipakainya ya. Kalau rata-rata ya yang simple aja seperti ini gitu. CP DB tkj.net. Kita balik lagi sini. Kita clear dulu. ls -. Jadi kita akan mengcopy file yang namanya db.local yang ini nih. Yang udah ada nih. Pada saat selesai install ini udah ada nih db.local ini. Nah, db.local ini akan kita copy menjadi db.tkj ya. Jadi saya ulang lagi nih, db.local ini akan kita copy jadi db.tkj. Belum ada kan db.tkj di sini. Ya, kita bikin ya. Perintahnya adalah cp db.local db.tkj seperti ini. Artinya kita akan mengcopy file yang namanya db.local menjadi db.tkj. Di situ kita enter. Nah, ya. Kita balik lagi ke tutorial. Kemudian mengcopy db127 menjadi db192. Langkah keduanya mesti copy juga yang mana? Yang ini nih. Yang ini. Ingat ya, posisi kita ada di etc bin. Jadi posisi kita pada saat kita login biasanya ada di sini nih, home root atau di root biasanya. Nah, gini nih. cd/root. Nah, saya biar kalian paham tentang struktur file dulu ya, clear. Nah, jadi posisi kita tadinya di sini pada saat kalian pertama kali. Jadi nggak bisa pakai CP langsung. Jadi masuk ke direktorinya dulu. Jadi kalau kita mau lihat posisi kita di mana, perintahnya adalah pwd. Pwd itu posisi kita lagi di mana sih gitu. Jadi kita posisi sekarang lagi di root. Kita harus masuk ke direktori etc bin. Perintahnya etc garis miring bin. ls-la. Tadi db.tkj udah copy ya, satu ya. Lanjutnya kita ke copy db127. cp db127 db192. Artinya kita akan mengcopy file db template ya. Ini kan template namanya ya. File template 127 menjadi db192. Nah, yang akan kita edit itu adalah di sini. Kita clear dulu. Nah, kita akan edit itu yang ini sama yang ini. Nah, dua file. Oke, kita lanjut. Ini kita lihat dulu nih. Ada berapa? 34 masih aman. Balik lagi ke sini. Oke. Sesuai tutorial langkah selanjutnya adalah kita merubah db.tkj duluan. Nano db.tkj. Ingat ya, sekali lagi posisinya ada di sini kita. Posisi itu pwd. Nah, itu etc bin. cd nano db.
tkj. Kita edit file nano. Isinya seperti ini. Masih template ya, masih masih murni. Kita bisa menggunakan fasilitas replace ya, replace. Jadi menggunakan apa sih ini, kutip ya, kutip garis miring gitu. Kutip garis miring. LT bisa juga ya, sebentar. Kontrol garis miring kalau nggak salah nih pakainya. Nah, seperti ini. Jadi pencet tombol CTRL kemudian garis miring backslash ya. Ini untuk mereplace. Jadi tugas kita akan merubah kata-kata, semua kata-kata localhost yang ada di sini, localhost ini, localhost ini, localhost ini dirubah menjadi tkj.net ya. Jadi tugas kita kalau manual bisa Pak, bisa. Kalau manual kan begini kan, nah dihapus kan gitu. Kalau mau cepat bisa tadi pakai replace ya, replace itu yang ini, kontrol garis miring. Ini kalau kayak gini kutip kontrol. Kalau manual ya begini, manual aja Pak ya boleh, silahkan. tkj.net nih, tkj.net. Kemudian kita ini di sini. .net. Titiknya jangan dihapus ya, kan ada titik di belakangnya tuh, itu jangan dihapus. Nah, udah selesai. Sesuai tutorial yang ada di sini, ya kan? Ubah menjadi seperti ini, ya. Ubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang IP 127 ya dirubah ke IP yang di ini sini kita nih DHCP-nya ya. Kita copy aja ya. Oke. Jadi seperti ini tuh, lihat. In O ya, in A ya. Kita ganti ya. Oke, kita ganti dulu. Mana tadi? Nah, kita ganti. In A-nya kita ganti menjadi IP kita masing-masing. Oke. Ini IP versi 6-nya saya hapus ya. Ini nanti aja. Nanti kita belajar IP versi 6 tapi nggak sekarang. Oke, kalau sudah kita Ctrl X yes karena sudah selesai. Simpan, kemudian langkah selanjutnya kita merubah file 192 nano db 192. Oke, kita nano db 192. Oke. Ini juga sama ya, kata-kata localhost-nya dirubah menjadi tkj.net sesuai dengan instruksi yang di sini tuh. tkj.net, tkj.net, tkj.net semua. Kita ganti semua kata-kata localhost-nya, salah, menjadi tkj.net. Kalau tadi saya manual, nih sekarang saya mau pakai yang otomatis ya, jadi kontrol garis miring. Tuh, gitu ya. Apa yang mau diganti kata-kata localhost? Ya, localhost ini ketik ya, localhost menjadi tkj.net seperti ini. Enter. Nah, apakah diganti semua? All ya, A. Nah, udah otomatis ya, gitu ya. Jadi tidak manual. Nah, sekarang kita tinggal IP-nya. IP-nya kita harus sesuaikan dengan soal kita. IP-nya kan pakainya ini ya. Tapi karena di sini menggunakan metodenya mundur ya, maka kita nulisnya juga mundur. Kalau ini kan 127.001 ya. Ditulisnya dari belakang. Kalau kita berarti nulisnya dari sini. 94-nya di sini, 202-nya di sini nih, terus kemudian IP 168-nya di sini ya. Jadi saya tulisnya mundur ya. Ingat ya, mundur ya, dari belakang duluan. 94, terus berapa lagi tadi? 202 ya, 202. Kemudian terakhir di sini adalah 168 ya. 168 seperti ini. In pointer, PTR itu adalah pointer. Jadi kalau kita jelaskan ini adalah in name server, kalau PTR itu adalah pointer ya. Kemudian kalau ini refresh time, ini nanti dipelajari di teori aja ya. Kita praktek dulu sekarang. Oke, kalau sudah sesuai yang di soal, nih kita lihat. Oke. Nah, kalau ini pakai 100 beda ya. Nanti metode ini beda, nanti saya ajarin di lain waktu lah. Jadi ini cuma IP belakangnya. Jadi IP yang ini nih, IP yang ini ada di file berbeda. Namanya default zone nih nama filenya. Jadi ini ada di default zone. Ini yang 94 ini adanya di sini 100. Ini metode yang lain, tapi nanti boleh kita coba ya. Sekarang metode yang gampang dulu aja istilahnya. Kalau sudah, kita akan melakukan membuat konfigurasi copy ya. Jadi melakukan konfigurasi membuat file namanya named.conf.local ya.
Ini udah saya simpan ya, Ctrl X, yes, enter, clear lagi. Nah, dan kita akan merubah file namanya named.conf.local. Kalau yang asli kan ini, ls-la, nano ya, named.conf.local. Ini masih kayak gini, kosong ya. Dan kita harus mengcopy manual di sini. Kan kalau nanti LMS-nya ditutup lagi ulangan kan kalian nggak bisa copy paste kan. Nah, jadi gimana caranya? Kita nyontek dari sini. Nah, kita nyontek dari yang namanya default zone, file default zone. Default zone itu yang ini itu ya, kita copy. Jadi kita buka dulu nih. Nah, no, jadi fungsinya hanya untuk ngopi aja ya, bukan untuk apa-apa yang lain. Default zone. Nah, ini kita copy yang ini nih, sampai sini aja 2 baris. Ini kan script ya. Sampai sini yang titik koma, script pertama nih, satu paket nih. Ini adalah script tanda kurung buka. Kalau di pelajaran programming nanti biasanya ada nih kurung buka, kurung tutup gitu ya. Jadi ngopinya harus paket sampai sini. Yang ini juga ngopinya sampai sini. Jadi kita copy ini ya. Kita copy. Nah, kalau di putih, kalau ngopi nggak usah diapa-apain, di blok aja udah selesai. Ctrl X. Kita buka lagi file yang namanya conf.local. Kita arahkan ke bawah hijau-hijaunya, kursornya. Kita klik kanan di sini. Tuh. Itu ya. Jadi di copy paste. Ini pastenya di klik kanan. Oke, kita klik lagi, kita masukin tkj.net. Kemudian tipe master bin db.tkj, kita disesuaikan nama filenya ya. Ini kan tadi kita filenya ada di sini ya, tkj.net itu db. Yang satunya lagi IP nih, db IP ya kan. Nah, di sininya ada 127, kita ganti jadi 192. Nih ya. Kemudian master DB ininya kita juga jadi 19. Nah, maksudnya tadi kalau kalian menggunakan metode yang 100, jadi IP-nya ada di sini nanti gitu. Jadi 192, 168 gitu ada di baris ini. Tapi karena kita nggak pakai metode yang di LMS, tapi kalau kalian mau pakai LMS boleh juga, nanti tinggal diganti di sini nih. Boleh juga sih, kamu nggak boleh Pak, boleh. Gitu. Tinggal diganti di sini. Nah, gini tuh, tuh ya. Kalau kalian mau pakai yang LMS, kan di sini adanya IP-nya cuma 100 doang nih, 100 ya kan. Nah, IP-nya 100 di belakangnya, depannya ada di sini dia, 192, 168, 0, 100 nih. Jadi dibalik juga sama ya. 192, 168, 0, 100 gitu. Tapi metode ini boleh, metode yang saya pakai sekarang juga boleh. Kalau sudah, Ctrl X, yes, enter. Langkah selanjutnya yaitu kita restart. TTC init.d bin 9 restart bin 9 restart. Nemet, sorry. Harusnya bin 9 ya. Itu pakainya apa dia? Bentar. Harusnya bin 9 sih di ini apa? Nemper ya. Nah, pakainya nemet ya. Nanti saya ganti nih. Jadi binnya menjadi nemet. Nah, kita lihat statusnya ya. Ini bedanya 11 sama 10 berarti kalau 10 pakainya kalau 11 pakainya bin, 9 kalau di bin 12 pakainya nemet ya. Nah, kalau sudah lihat seperti ini ya, nanti akan muncul seperti ini. Apakah sudah berhasil, Pak? Belum. Ya, belum karena belum dicoba ya. Kan tadi PR-nya adalah kita ingin merubah ini menjadi ini kan. Nah, sekarang kita tes ya dari Linux-nya dulu. Kita lihat dulu ya. Clear. Ting. Lihat masih gimana nih? Sama seperti Windows ya. Clear lagi. Kenapa? Karena kita belum merubah resolve.conf-nya ya. Kita ada tugas satu lagi yaitu merubah resolve.conf sesuai yang ada di sini itu nano etc resolve. Nah, ya, nano etc resolve. Kita ikutin ya, kita rubah menjadi sesuai dengan ini IP-nya nanti kita pakai. IP DNS server lokalnya. Nano etc resolve conf. Nah, kemudian ini 201-nya dirubah menjadi IP yang ini. Kemudian kita matikan yang lain ya. Dimatikan tuh di nonaktifkan seperti ini, kita kasih pagar, Ctrl X, yes, enter. Oke, kalau sudah kita cek sekarang apakah sudah ke IP lokal. Lihat ya, sudah ya. Jadi kalau kita dik tkj.net, maka hasilnya adalah ini ya. Kalau menggunakan nslookup clear nslookup tkj.net, hasilnya adalah seperti ini. Oke, sudah selesai.
Baik ya. Materi pertama tentang DNS server sudah selesai. Di Windows ya, Pak? Oh iya, di Windows belum ya. Oke, kita diedit di Windows ya. Kita rubah dulu di Windows ya. Di Windows itu harus cuma satu ya. Kalau dua-duanya nanti error Windowsnya. Jadi saya rubah cuma satu record aja. Caranya gini, kan di Windows masih kayak gini ya. Kalau di Windows kan masih ke sini nih. Tuh masih ke 91 kan. Kita belum rubah DNS-nya gitu kan. Kita rubah dulu DNS-nya sini di Windows. Kita ganti properties, kita ganti IP versi 4-nya, kemudian DNS-nya kita masukin ke 192 168 berapa? 202.94 ya. Sesuai dengan IP kita yang ada di sini nih. Tuh. Kita oke dulu aja ya. Kita oke, kita close. Kalau sudah kita coba ping. Sudah ya. Nah, kita menggunakan perintah ns lookup coba. ns lookup tkj.net. Di Windows-nya sudah berubah juga. Oke, sampai sini kita ganti lagi ya. Karena saya harus pakai internet nih, kalau saya ganti IP di macam-macam ntar tahu-tahu disconnect lagi. Lagi ngajar. Oke, saya ganti lagi, saya kembalikan lagi ke DNS-nya otomatis. Karena sudah selesai. Baik, sampai sini. Any question? Silakan saya buka mic untuk kalian untuk bertanya terkait materi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Yuk, tanya. Silakan ada yang mau nanya. 5 menit lagi, jam kita habis. Ya, silakan Ahmad Zulfikar, silakan open mic. Open mic langsung udah bisa, udah saya buka. Mic-nya aktifin lagi aja. Oh, kedengeran Kar, Zulfikar. Yang lain mungkin silakan, ada yang mau bertanya silakan, boleh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Terkait sama materi hari ini yaitu DNS server. Tidak ada yang mau bertanya? Nobody question? Nobody to ask me? Silakan. Nggak ada yang mau tanya? Aduh. Atau masih bingung? Ya sudah, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya sekarang gantian. Silakan berjawab. Yang saya panggil, ini saya close dulu ya presentasinya ya.